Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghabilin. Iblis yang telah dilaknat Allah sebenarnya sangat takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tingkat takutnya itu mengalahkan manusia. Pasalnya, iblis sudah tahu dan melihat lebih dahulu tentang adanya surga, neraka, dan kekuasaan Allah yang maha luas. Suatu saat iblis mendatangi Nabi Musa alaihissalam sambil menangis-nangis. Iblis tersebut kemudian berkata, "Wahai Musa, engkau adalah utusan Allah, dan Allah telah berbicara kepadamu secara langsung." Nabi Musa kemudian menanggapi perkataan iblis dan berkata, "Memang benar apa yang kau katakan." "Kamu ini siapa?" tanya Nabi Musa alaihissalam. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Kemudian iblis memperkenalkan diri kepada Nabi Musa. Kemudian iblis berujar jika dia mengharap pertolongan Nabi Musa agar memberikan syafaat untuknya dan dapat menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia ingin bertobat. "Aku adalah iblis, wahai Musa. Aku ingin agar engkau bersedia menolongku. Tolong katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seorang makhluknya ingin bertobat kepadanya." Mendengar perkataan dan dengan melihat kesungguhan iblis ingin bertobat tersebut, Nabi Musa alaihissalam merasa senang. Lantas beliau berwudu dan melaksanakan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Rabb, iblis adalah makhlukmu. Dia akan bertobat. Aku Musa melihatnya bersungguh-sungguh ingin bertobat. Maka terimalah tobatnya." Maka turunlah wahyu kepada Musa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Musa, iblis tidak akan bertobat." Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, dia minta taubat." Kemudian wahyu turun lagi kepada Nabi Musa. "Baiklah, aku telah menerima permintaanmu, Musa. Aku akan menerima taubatnya iblis dengan satu syarat." "Apa syaratnya, ya Rabb?" tanya Nabi Musa. "Suruhlah dia sujud ke kuburan Nabi Adam. Jika dia mau melakukan hal tersebut, maka aku akan menerima taubatnya." Nabi Musa sangat gembira mendengar wahyu dari Allah tersebut.
kemudian segera menyampaikan wahyu Allah tersebut kepada iblis. Saat itu, iblis sedang menunggu kabar dari Nabi Musa tentang permohonan taubatnya. Namun, sungguh mengejutkan reaksi iblis ketika menanggapi persyaratan yang diwahyukan Allah tersebut. Iblis pun berdiri dari duduknya, mukanya memerah, menahan amarah dendam kepada Nabi Adam. Setelah mendengar kabar dari Nabi Musa alaihi salam tentang permohonan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menanggapi wahyu yang disampaikan Musa tersebut, iblis mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus bersujud kepada Adam. Dengan sombong dan congkak, iblis berkata, "Wahai Musa, ketika Adam hidup di surga saja, aku tidak mau bersujud kepadanya. Bagaimana mungkin aku akan bersujud kepadanya sesudah dia mati?" Kemudian iblis tersebut mengatakan kepada Musa, dia akan memberikan hadiah kepada Musa karena Musa telah menolongnya untuk menyampaikan permohonan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata, hadiahnya adalah 3 hal yang dipesankan kepada Nabi Musa. 1. Ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. 2. Ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya serta hartanya sehingga ia lari dari perang. 3. Jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya kepadamu dan padanya. Akhirnya keinginan iblis untuk bertobat tidaklah dapat terwujud, karena iblis enggan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud di makam Nabi Adam. Iblis enggan bersujud di makam Nabi Adam dikarenakan sifat sombong yang dimilikinya. Amarah dan dendam kepada Nabi Adam masih ada, membuat taubatnya gagal dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini itibar bagi kita karena berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.